Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu saudara, kita sekarang berada di Gereja Ortodoks Indonesia, Parokia Tritunggal Maha Kudus, di Jalan Sumber Terangkilan, Kampung Sumber Terangkilan, sekarang jajaran 02, RT 02, RW 015, Banjarsari, Solo, itulah alamatnya. Hari ini adalah tanggal 27 November 2021. Saya baru terbang dari Solo kemarin. Tadi malam sudah ada acara di sini. Saya mengajar Bible Study jam 5, dilanjutkan dengan memberikan pelajaran tentang apakah neraka itu ada. Tadi malam. Sekarang kita langsung baptisan. Hari ini kita ada dua baptisan, dua orang yang akan baptisan. Satu orang dewasa, ibu dokter dari Surabaya, dan Dr. Mary, dan satunya itu anak bayi, Kela. Ini ibunya namanya adalah anak baptis saya, jadi ini cucu baptis, cucu baptis saya, si Kela. Nah, baptisan adalah merupakan sakramen awal, sakramen pembukaan bagi seseorang untuk menyatu dengan Kristus dan menyatu dengan gerejanya. Oleh karena itu dalam Gereja Ortodoks, baptisan itu bukan hanya sekedar lambang, tetapi ini misteri. Misteri yang menyatukan kita dengan kematian, dengan penguburan, dan dengan kebangkitan Kristus. Coba kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Tolong bacakan. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Nah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dalam bahasa aslinya, iston thanaton aftu e baptistimen, ke dalam kematiannya atau masuk ke dalam kematiannya kita telah dibaptiskan. Jadi melalui baptisan mungkin secara mata yang kita lihat orangnya dia hanya diselamkan di dalam air, tapi dalam peristiwa rohani orang ini menyatu dengan kematian Kristus, ikut pada penyaliban Kristus, ikut pada kematian Kristus. Terus? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama. Nah, jadi penguburan Kristus ini menjadi penguburan orang yang dibaptis tadi. Dia ikut dalam penguburan Kristus meskipun yang terlihat dia hanya tenggelam dalam air, tapi dalam peristiwa rohani dia menyatu dengan penguburan Kristus. Terus? Oleh baptisan dalam kematian. Dalam kematian, terus? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Supaya tujuannya apa? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, bahasa aslinya bukan begitu. Bahasanya mengatakan kita akan berjalan dalam pembaharuan hidup. Peripatisumen and kenotitizui, bahasa aslinya. Kita akan berjalan dalam pembaharuan hidup atau kebaharuan, bukan pembaharuan, kebaharuan hidup. Nah, hidup apa yang disebut kebaharuan hidup? Hidup kebangkitan tadi. Berarti kita menyatu dengan kebangkitan Kristus. Jadi waktu baptisan itu kita menyatu dengan kematian Kristus, penyalibannya, kita menyatu dengan penguburan Kristus, kita menyatu dengan kebangkitan Kristus, sehingga dalam baptisan itu dikatakan oleh Galatia 3:27. Galatia 3 ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, ini kita mengenakan Kristus. Karena dalam baptisan itu kita menyatu dengan kematiannya, kita menyatu dengan penguburannya, kita menyatu dengan kebangkitannya, maka dalam baptisan itu kita mengenakan Kristus. Mengapa begitu? Mengapa itu perlu? Karena melalui kematiannya di atas salib, Kristus itu mengalahkan dosa. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai
dalam keadaan sebagai manusia melalui inkarnasinya. Sebab kalau Kristus tidak berwujud manusia, ya tidak bisa disalib. Karena wujudnya roh. Firman itu kan roh. Maka dia harus dalam keadaan sebagai manusia. Dalam inkarnasi, terus ia telah merendahkan diri. Dari yang ilahi, merendahkan diri serendah-rendahnya, masuk ke dalam kesengsaraan manusia. Supaya dari dalam manusianya bisa diangkat. Dia masuk bagian paling bawah, supaya dari bawah dia mengangkat manusia. Dia merendahkan diri, terus dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. jadi matinya di kayu salib itu wujud ketaatan. Padahal dosa, kejatuhan manusia itu akibat tidak taat. Coba kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya, sebagai tes ya. Supaya akhirnya manusia naik tingkat. Dari diciptakan menurut gambar, yang memiliki refleksi ilahi, akhirnya sampai kepada titik rupa menjadi seperti Allah sendiri. Dalam kemuliaan. Maka dites. Seperti anak sekolah untuk naik kelas harus ada tesnya. Manusia untuk naik kelas derajatnya. Waktu itu manusia sebelum jatuh dalam dosa, dia belum kekal meskipun ada potensi untuk kekal. Dia belum fana meskipun ada potensi untuk fana. Kalau dia taat, maka keabadiannya akan terus. Akhirnya menyatu dengan Allah itu. Kalau dia tidak taat, potensi untuk, karena dia diciptakan dari tanah kan bisa hancur. Potensi untuk mati itu ada. Tapi mereka masih di tengah-tengah. Potensi dua-duanya dimiliki, maka dikatakan diberi tes kan. Ada lagi. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mengapa pengetahuan baik dan jahat? Tadinya manusia kan belum jatuh dalam dosa. Dan mereka diciptakan menurut gambar Allah. Dan gambar Allah itu menurut Kolose 1 ayat 15 adalah Kristus sendiri. Jadi manusia diciptakan dengan pola seperti Kristus sebagai polanya. Jadi apa yang dilakukan itu hanya baik dan kudus saja. Tidak harus milih. Kalau kita kan enggak, sekarang harus milih, benar atau enggak, ini salah atau enggak, ini dosa atau tidak, kan itu. Tadinya enggak. Tadinya secara alami manusia kalau berbuat selalu kudus, selalu baik. Makanya mereka untuk supaya dia lulus ujian dan akhirnya itu menjadi permanen dalam dirinya, diberi ujian dengan makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga pada akhirnya ketika manusia gagal, kebaikannya menjadi berubah sehingga dia harus memilih yang buruk dan yang baik. Tadinya hanya taunya baik saja, taunya kudus saja. Terus tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, kalau mereka tidak makan gimana? Ya tidak mati. Itulah tujuan manusia diciptakan. Tujuannya supaya jadi kekal, abadi seperti Allah sendiri, mengambil bagian dalam rupa Allah. Tapi ternyata manusia gagal. Ayat pasal 36. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Tapi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya. Nah, dilarang makan malah makan, memberontak, tidak taat. Sehingga akhirnya di dalam tubuh kemanusiaan manusia itu, meskipun umurnya masih lama sebelum mati, tapi benih kematian sudah masuk. Kita baca Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari ayat 19 ya, betul. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Nah ini akhirnya menjadi penderitaan dalam dunia ini efeknya. Terus sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan. Nah itu akibat kejatuhan. Tadinya engkau debu dimasukkan untuk menjadi seperti Allah. Sekarang karena kejatuhan engkau debu kembali kepada debu. Itulah yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23. 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, upah dosa, pelanggaran
kebakaran tadi, tidak ada tadi, mau ada kematian. Jadi kematian itu bukan nasib, bukan takdir. Kematian itu kecelakaan yang terjadi pada kodrat manusia akibat dari dosa. Nah, kata dosa itu maknanya bukan kita melanggar hukum, melanggar aturan moral. Nah, dosa itu berasal dari bahasa Yunani hamartia. Hamartia itu istilah yang digunakan di zaman purba pada olahraga panahan. Kalau orang dalam olahraga panahan, maka pada targetnya ada sasaran untuk dipanah. Ya. Ketika anak panah itu mengenai tepat pada sasaran, itu menang dia. Tapi kalau dia meleset sasaran inilah dalam bahasa Yunaninya hamartia. Jadi kalau kita dikatakan kita berdosa, artinya kita meleset dari sasaran ketika kita diciptakan. Kita diciptakan untuk kekal, sekarang kita kehilangan hidup kekal. Kita diciptakan untuk menyatu dengan Allah, kita terpisah dari Allah. Kita diciptakan untuk tetap tinggal di Taman Eden, akhirnya kita keluar dari Taman Eden. Kita diciptakan untuk bahagia, akhirnya kita menderita. Kita diciptakan untuk selalu kudus dan baik, ternyata kita harus memilih yang sebaliknya. Kita sering berbuat dosa. Itulah artinya dosa, meleset dari sasaran. Padahal tujuannya Allah tetap sama, yaitu supaya manusia diselamatkan, lepas dari kemelesetan ini. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa Ayat 4. yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Allah tidak pilih kasih. Oleh karena itu kita tidak percaya bahwa ada orang yang dipilih masuk surga, ada yang ditentukan untuk masuk neraka. Nggak ada itu. Allah itu menghendaki semua manusia diselamatkan juga, tapi tergantung manusianya mau atau tidak, mau menerima tawaran keselamatan itu atau tidak. Tuh. Dan sekarang saudara-saudara yang mau baptis ini, saudara dan anak yang mau dibaptis ini memilih untuk taat, untuk mendengarkan panggilan diselamatkan, betul kan? 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ia menghendaki jangan sampai ada yang binasa. Jadi Allah itu tidak menghendaki ada orang masuk neraka, tidak ada. Kalau kita masuk neraka itu pilihan kita sendiri karena tidak taat. Tuhan menghendaki semua orang jangan ada yang binasa supaya berbalik kepada Tuhan. Jelas ini ya? Nah, karena kita dalam keadaan hamartia, dalam keadaan di bawah kuasa dosa, kita terjual di bawah dosa. Kita baca Roma pasal 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa. Aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Berarti akibat ketika tidak taatan nenek moyang kita yang pertama itu, akhirnya dia mengalami kemelesetan moral, kemelesetan kodrat, akhirnya kita dicaplok sama dosa ini, kita di bawah kuasa dosa. Nah, dari situ kita harus dilepaskan. Karena kita dijual di bawah kuasa dosa, seolah-olah kita ini digadekan kepada dosa. Nah, supaya kita lepas dari pegadaian dosa, cara gimana? Ya ditebus, loh. Maka perlunya ada penebusan. Itulah sebabnya iman Kristen tidak mengajarkan bahwa sekedar perbuatan baik bisa menyelamatkan. Enggak, karena perbuatan baiknya tidak bisa melepaskan dia dari pegadaian dosa ini. Jelas ya? Kita ini digadaikan oleh dosa dan kita bersifat daging. Nah, sifatnya daging itu apa? Coba kita baca Roma pasal 8 ayat 6 sampai yang ke-8. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Nah, mengarah kepada kematian kayak daging ini. Terus? Tetapi keinginan roh adalah
dan hidup dan damai sejahtera. Oke. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Keinginan daging perseteruan dengan Allah, kita di bawah daging tadi. Berarti bukan Allah memusuhi kita. Kita dalam keadaan memusuhi Allah dengan jalan apa? karena ia tidak takut. Dengan jalan tidak takluk kepada hukumnya Allah, dengan jalan tidak taat tadi. Itu intinya. Kita jadi bersifat daging, kita dalam keadaan tidak taat. Maka karena dosa itu intinya tidak taat, supaya dosa itu dikalahkan, harus dilawan dengan ketaatan. Ya, coba kita baca dalam Filipi 2:8 tadi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Melalui inkarnasinya, ia telah merendahkan dirinya dan taat. ya dari surga satu dengan Bapa turun ke bumi jadi hamba, itulah merendahkan dirinya. Terus bahkan sampai mati di kayu salib. jangan baca lagi. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi matinya di kayu salib itu wujud taat. Padahal intinya dosa tadi apa? Tidak taat. Dan ingat, yang taat ini bukan hanya orang laki-laki Yahudi yang hanya Maria, enggak. Yang taat ini firman yang menjadi manusia. Itu harus diingat. Karena firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Dan sekarang jadi manusia, melakukan ketaatan, maka apapun yang terjadi dalam kemanusiaan firman ini berlaku secara universal bagi semua manusia. Jadi ketaatan Kristus merupakan ketaatan kemanusiaan. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Satu orang sudah mati untuk semua orang. Gimana caranya? Ya, karena orang ini bukan orang biasa. Orang ini adalah penjelmaan firman Allah. Dan firman Allah itu yang menciptakan semua manusia. Maka ketika jadi manusia, dia taat, dia mati. Matinya bagi semua manusia. Sehingga semua manusia dalam Kristus ikut mati. Gitu. Nah, tapi tidak otomatis, itu perlu iman. Perlu penyatuan dengan Kristus itu. Nah, caranya kita mati, kita menyatu dengan ketaatan Kristus di salib apa tadi? Baptisan. Baptisan itu kita menyatu kita dengan kematian Kristus. Padahal kematian Kristus itu adalah wujud ketaatan di dalam kemanusiaannya yang dipakai, merupakan inti dari kemanusiaan kita semua. Sehingga ketika inti kemanusiaan kita dipakai oleh Kristus untuk taat, maka sifat tidak taatnya dosa itu dikalahkan oleh Kristus waktu dia disalib. Maka dikatakan sekarang di dalam Roma 5:19. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi. Nah, oleh ketidaktaatan satu orang, siapa satu orang ini? Adam, kita Eden. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang jadi orang berdosa. Dalam arti apa? Dalam arti kita jatuh kepada kemelesetan tadi semuanya, gitu loh. Ya, kita kehilangan hidup kekal, kita tidak lagi bahagia hidupnya, ada penderitaan, kita terusir dari hadapan Allah, kita kehilangan dan semuanya tadi. Itulah artinya menjadi orang berdosa. Bukan artinya kita menanggung salahnya Adam, enggak. Kalau salahnya Adam ya ditanggung sendiri, tapi dampaknya kita ambil. Mengapa? Kita baca Yesaya 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut. Loh, ayahnya sendiri saja dosanya kesalahannya nggak ditanggung anaknya. Apalagi nenek moyangnya tidak pernah kenal, gimana kita bisa menanggung salahnya? Makanya kita tidak menanggung salahnya Adam. Apalagi dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Adam memikul tanggungannya sendiri, kita memikul tanggungannya sendiri. Maka ajaran yang mengatakan bahwa kita memikul salahnya Adam itu secara Alkitab tidak bisa dibenarkan.
menanggung salahnya Adam. Alkitab tidak menuliskan. Ya, biasanya yang digunakan adalah Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Nah, dalam kesalahan aku diperanakan. Katanya, berarti waktu kita diperanakan kita sudah salah. Salahnya dari mana? Menanggung salahnya. Bukan, yang ngomong ini bukan Calvin. Ini yang ngomong Daud, orang Yahudi yang tidak percaya pada dosa asal. Ya harus kita kembali menurut pikiran Daud apa? Jangan tafsirannya Calvin gitu kan. Itu artinya bahwa dalam kesalahan aku diperanakan. Artinya orang tuanya itu aku menerangkan dia, lingkupnya itu sudah lingkup penuh dengan kesalahan itu loh. Bukan si bayi ini yang salah. Lingkup di mana dilahirkan itu dia penuh dengan kesalahan. Terus Dalam dosa aku dikandung. akan dalam dosa. Ibunya sudah ikut dalam dosa itu sudah manusia, masuk makhluk yang sudah jatuh juga gitu kan. Nah, ketika ibunya mengandung dia dalam keadaan dosa itu maksudnya dalam dosa aku dikandung ibu. Bukan artinya dia sudah dalam keadaan dosa aku bayi, enggak. Jadi oleh karena itu kita tidak percaya namanya dosa warisan. Kita tidak percaya kepada dosa asal. Kita tidak percaya namanya dosa turunan. Yang kita percaya adalah dosa nenek moyang. Nenek moyangnya yang berdosa. Lalu kita kena dampaknya gitu loh. Makanya dalam gereja timur istilahnya bukan dosa warisan, dosa asal, dosa turunan. Seolah-olah itu menurun dosanya kepada kita ikut menanggung. Enggak. Tetapi kita percaya pada namanya dosa nenek moyang. Nenek moyang yang berdosa, kita tidak nanggung dosanya dia, tapi kena dampaknya. Dampaknya apa tadi? Hamartia kita jadi meleset. Jelas ini ya? Nah, ini ada perbedaan antara pemahaman antara gereja timur dengan gereja barat. Nah, terus. Jadi kalau begitu sekarang karena Kristus melalui kematiannya di atas salib itu mewujudkan ketaatan melalui tubuh kemanusiaan yang dipakai, maka tubuh kemanusiaan yang dipakai itu dilepaskan dari ketidaktaatan akibat perbuatan nenek moyang dulu itu. Jelas? Kita baca di dalam Roma 5 ayat 19 tadi. Jadi bisa jelaskan supaya tahu kenapa sih kita dibaptis. Jangan celup-celup kayak mau mandi di kolam aja, tapi betul-betul tahu misterinya gitu kan. Kita baca di dalam Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Oh, sama oleh ketidaktaatan satu orang Adam tadi. Semua orang Semua orang menjadi orang yang berhamartia. Artinya yang meleset dari sasaran. Terus? Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Nah, demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa itu? Kapan? Waktu disalib. Terus? Semua orang menjadi orang. Nah, dengan penyaliban Yesus itu, maka dosa dihukum dalam dagingnya. Sehingga dosa itu dihukum oleh Kristus, dikalahkan kuasanya. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 3. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat tidak mungkin menebus kita. Hukum Taurat hanya menyuruh dan melarang, titik. Tidak bisa mengubah hati orang. Terus? Karena tak berdaya oleh daging. Ya, karena daging kita itu cuma memberontak pada hukum. Makanya tidak mungkin. Yang salah bukan Tauratnya, enggak. Yang salah diri kita itu tidak mau taat kepada hukum itu karena sifat daging tadi. Ya tak? Terus? Telah dilakukan oleh Allah. Nah, sekarang yang tidak taat, yang tidak mampu dilakukan hukum Taurat karena adanya daging dalam manusia, kesifat kedagingan dalam manusia itu telah dilakukan Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengutus anaknya. Nah, inkarnasi itu jawabannya, bukan Taurat. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging. artinya dalam melalui inkarnasi serupa dengan daging yang berdosa. Kok serupa? Upah dosa adalah mau. Orang yang bersifat daging akan mati. Yesus juga mati loh, kalau gitu berdosa dong. Ya. Dia mati bukan karena dosa, dia mati karena dia menghendaki untuk mati. Kita baca dalam
Yohanes 10 ayatnya yang ke-17. Allah mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Oke. Terus tidak seorang pun yang mengambil. Kalau kita mati, siapa yang mengambil? Siapa yang mengambil nyawa kita waktu kita mati? Dosa. Bukan iblis, bukan Allah, bukan malaikat. Enggak, kita tidak percaya dan namanya malaikat mencabut nyawa. Enggak. Kematian akibat dosa yang memisahkan antara roh kita dan tubuh kita pada waktunya karena kelakuan yang ada dalam tubuh. Tidak seorang pun yang mengambil daripada kata Yesus. Jadi waktu Yesus mati, bukan Allah Bapa yang ngambil, bukan malaikat yang ngambil, bukan setan yang ngambil, bukan dosa yang mengambil. Kalau gitu siapa yang mengambil nyawanya? Melainkan aku memberikannya menurut kehendak. Kalau dia berkehendak itu tidak mati, bisa nggak? Bisa. Jadi matinya Yesus beda dengan mati kita. Kalau mati kita karena dosa, kalau matinya Yesus karena kehendaknya, makanya dia hanya serupa dengan manusia berdosa, tapi intinya tidak. Karena dia bukan mati karena dosa. Serupa karena sama-sama matinya, tapi penyebab matinya beda. Jelas ya? Terus? Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya karena dia firman yang menciptakan segala sesuatu. Jelas ini ya? Kembali pada Roma 8 ayat 3 tadi. Bola telah belajar oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, artinya jadi manusia inkarnasi yang serupa dengan daging berbeza, sama-sama matinya, tetapi penyebab matinya beda. Terus ya yang dikuasai dosa, manusia dikuasai dosa itu mati. Terus karena dosa dia lakukan itu karena untuk mengalahkan dosa gitu loh. Terus nah, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Intinya dosa tadi apa? Tidak taat. Sekarang dalam ego yang dibagainya, dia melakukan ketaatan di atas salib. Berarti dosa dalam tubuh Kristus itu dihukum, dijatuhi hukuman oleh Kristus. Jelas ya? Ada lagi? Ia menjatuhkan. Nah, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa sehingga dosa tak berdaya lagi. Lalu Kristus disalibkan, maka dikatakan 1 Yohanes pasal yang ke-5 8. Pasal 3 ayat 8. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan. Nah, itulah anak Allah datang supaya membinasakan perbuatan iblis dalam kaitannya dengan dosa. Dengan jalan dia mati disalib, mengalahkan dosa, mengalahkan kejahatan. Jadi ketika kita dibaptis, kita masuk air, kita disatukan dengan kematian Yesus di atas salib, kemenangannya atas dosa. Itulah sebabnya ketika kita disabaptiskan, kita menerima pengampunan dosa karena menyatu dengan kemenangan Kristus atas dosa. Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat 38. 8. Nah, dibaptis untuk pengampunan dosa. Jadi waktu kita dibaptis, kita menyatu dengan kemenangan Kristus atas dosa di atas salib dalam wujud pertahanan. Nah, baptisan ini menyatukan kita dengan Kristus dan sekaligus memberikan pengampunan dosa apapun yang pernah kita lakukan,
pada saat itu dihapus, dan ketika kita keluar dari pulau baptisan kita menjadi bayi, tidak ada kesalahan apa-apa. Makanya jangan diulang kesalahan kalau begitu. Nah, gimana kalau salah? Ya ada sakramen lain untuk membersihkan, namanya sakramen pengakuan dosa. Nah, ya. Yang kedua, ketika Adam jatuh dalam dosa, siapa yang membujuk dia untuk memberontak? Siapa? Ketika Adam jatuh dalam dosa di Taman Eden, yang membujuk dia untuk memberontak siapa? Iblis. Ular kan? Dibohongi. Adam dan Hawa dia tunduk pada bujukan iblis nggak? Iya, buktinya dia makan pelanggan. Sejak saat itu seluruh dunia di bawah cengkraman iblis ini pada masuk manusia. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa sejahat. Nah, seluruh dunia berada di bawah kuasa sejahat. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa tunduk. Dengarkan dia. Oleh karena itu di dunia banyak sekali kejahatan. Dan dunia yang sekarang, oleh kata Alkitab dikatakan dunia jahat yang sekarang ini. Kita baca Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, itu melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang. Nah, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Mengapa dunia jahat? Karena sekarang seluruh dunia di bawah kuasa sejahat. Dan kalau kita mengikuti jalannya dunia, berarti kita taat pada iblis. Efesus pasal 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia. Nah, karena kamu mengikuti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan. Nah, dengan mengikuti jalan dunia, kita mentaati penguasa kerajaan angkasa yang adalah yang menguasai dunia tadi. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang di bawah. Nah, jadi ketika manusia berbuat durhaka, berbuat dosa, itu dia dikompor-kompori sama roh yang satu penguasa kerajaan angkasa itu. Itulah iblis. Berarti kita di bawah ketentraman iblis juga, pengaruhnya iblis. Makanya kita juga harus dilepaskan dari iblis yang tadinya membujuk nenek moyang kita dan sekarang memprovokasi kita, dan Kristus itu melakukannya dengan kematiannya. Kalau dosa yang tidak ketaatan dikalahkan oleh Kristus melalui ketaatannya di atas salib sehingga dia menjatuhkan dosa dalam daging, sekarang melalui kematiannya Kristus mengalahkan iblis itu. Kita baca Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Nah, kita ini dari darah dan daging, anak-anak ini. Maka ia juga menjadi sama dengan Firman Allah itu menjadi sama dengan kita. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Nah, itulah melalui inkarnasi firman jadi manusia. Terus supaya dengan punya tubuh ini dia bisa mati. Sebab kalau udah punya tubuh bisa mati nggak? Ya enggak, gimana Allah bisa mati? Maka dia punya tubuh bisa mati. Supaya dengan kematiannya, apa katanya? Dia memusnahkan dia dari iblis yang berkuasa atas maut. Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Logikanya gimana sih, Romo? Kristus mati kok iblis dikalahkan? Logikanya gini. Dalam ayat itu iblis yang berkuasa atas kematian. Berarti kalau gitu, kalau sampai ada orang mati di luar Kristus, otomatis dia dicengkeram oleh iblis. Betul? Makanya kita tidak percaya hantu itu adalah jelmaan orang mati. Orang mati sudah tercengkeram dan bisa keluar. Hantu adalah projo-projonya iblis. Karena iblis penguasa kematian, maka sering di tempat-tempat kuburan, tempat kosong, itu ada hantunya, itu ada kerumunan daripada projo-projonya iblis. Iblis tidak sendiri karena jatuh.
dan malaikat-malaikatnya, dan macam-macam tingkatnya. Sebagian dari mereka menakut-nakutkan manusia supaya manusia percaya padanya. Ya, nah, jadi kalau orang mati itu akhirnya dikuasai oleh iblis sebagai yang menguasai kematian. Lihat, Yesus mati loh. Apa Yesus dikuasai iblis? Enggak. Yesus mati masuk ke dalam alam maut untuk memerangi iblis. Kita baca Matius pasal 12 ayat 29. Matius 12 ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat? Nah, orang kuat itu iblis. Rumahnya itu alam maut ini. Terus? Dan merampas harta bendanya. Nah, harta bendanya yang dimiliki oleh si orang kuat ini adalah nyawa-nyawa manusia yang dicengkeram itu. Terus? Apabila tidak diikatnya dengan untuk supaya itu dilepaskan nyawa-nyawa dalam alam maut itu diikat dulu si orang kuat ini, iblis ini. Terus sesudah diikatnya dengan dia masuk ke dalam rumahnya orang kuat ini, barulah dia dapat merampok. Jadi waktu Yesus masuk ke alam maut itu bukan ikut tidak bawah kuasanya iblis, dia di situ tuh perang. Dia masuk dalam kerajaan setan. Dia masuk dalam kerajaan iblis itu sendiri. Jelas ya? Maka dikatakan tadi Ibrani 2:14 kembali. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, memusnahkan dia, iblis yang berkuasa atas maut. Gimana? Ya, saya jelaskan tadi dia melakukan peperangan, tapi buktinya gimana? Buktinya ketika dia mati tidak mati terus. Pada hari ketiga dia bangkit. Si penguasa alam maut itu tidak dapat menarik dia masuk lagi ke dalam kuburan. Betul? Setelah dia mati, si penguasa alam maut itu menarik dia untuk selalu tinggal dalam kuburan. Enggak. Berarti dia tidak berkuasa untuk mencengkeram Yesus. Berarti dia dikalahkan oleh Yesus. Jadi oleh penguburannya Yesus mengalahkan iblis. Oleh penyalibannya Yesus mengalahkan dosa. Maka dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang 1 Yohanes. Jadi supaya jelas ya, baptisan itu apa? Ini bukan hanya aku pacaran kan? Apalagi hanya seperti orang-orang masuk kolam pemandian, basah keluar, bukan itu. Ini ada. Makanya dalam gereja kita ini kalau orang Barat mengatakan sakramen, kita menyebutnya misteri. Karena apa yang dilihat mata berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Inilah misteri. Ya. Kita baca surat Yohanes yang pertama, ayat pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Terus? Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan mereka. Membinasakan perbuatan iblis dikalahkan melalui apa? Kematiannya. Maka kalau kita dibaptiskan di samping kita menyatu dengan kematian Kristus di atas salib, kita menyatu dengan penguburannya, berarti kita menyatu dengan kemenangannya atas iblis. Tadi kita menyatu dengan penyaliban, kemenangannya atas dosa. Sekarang kemenangannya atas iblis, sehingga Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan. Sehingga kita dilepaskan dari kuasa kegelapan, dipindah kepada kerajaan anaknya yang terkasih. Artinya kita mendapat hidup kekal. Jelas ya? Jadi baptisan itu melepaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari iblis,
dan melepaskan kita dari kematian. Karena Yesus bangkit pada hari ketiga. Coba kita baca dari Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi. Dia tahu sesudah dia bangkit kan tidak mati lagi. Kematian bisa membuat dia mati enggak? Enggak, dia tidak mati lagi, hidup selamanya. Berarti kematian dikalahkan oleh Kristus melalui bangkitnya. Itulah yang kita nyanyikan setiap Paskah. Kristus telah bangkit dari mati, dengan matinya telah menginjak maut, dan pada mereka yang di kuburan hidup menganugerahkan. Dengan kematian dikalahkan oleh Kristus. Yang dimunculkan oleh kebangkitannya apa? 2 Timotius 1 ayat 10. 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang oleh berita kesukaan kebangkitan Kristus telah mematahkan maut dan mendatangkan hidup yang tak dapat binasa. Jadi hidup kekal itu ya Yesus, itu bukan sesuatu yang diberikan oleh Yesus. Karena Yesuslah yang bangkit dan mati sampai sekarang. Menerima hidup kekal artinya menerima Yesus, menyatu dengan Yesus. Jelas ya? Jadi kalau gitu kita diselamatkan dari dosa, iblis, dan maut, dan diselamatkan untuk hidup kekal kerajaan Allah dan mengalami teosis. Jadi keselamatan ada sisi negatifnya. Kita diselamatkan dari iblis, dosa, dan maut, dan kita diselamatkan untuk menyatu dengan Kristus, mengambil bagian dalam hidup kekal, dan masuk mengalami teosis di dalam kerajaan Allah. Jelas ini ya? Nah itulah artinya baptis. Loh, Romo kok anak kecil dibaptis? Apa sudah mengerti? Baptisan itu rahmat. Rahmat itu tidak tergantung pada mengerti atau tidaknya manusia. Dan apalagi dalam Alkitab dikatakan di dalam Matius 19. Matius 19. Ayatnya yang sebentar, lihat dulu. Itu ajaran bahwa orang anak itu tidak bisa dibaptis itu pengaruh daripada pemikiran orang Amerika, bukan dari California. Yang orang Amerika semuanya harus dimengerti secara intelektual, ya kan? Kalau rahmat itu tidak harus tergantung pada intelektual kita. Kita ngerti atau tidak ngerti, rahmat tetap berjalan, ya kan? Dan baptisan itu adalah rahmat, bukan perbuatan kita. Rahmat yang diberikan oleh Allah. Kita baca dalam Matius 19 ayatnya yang mulai ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan. Orang-orang seperti anak-anak ini yang punya kerajaan surga. Lah yang punya kerajaan surga anak-anak kok malah dilarang baptisan gimana sih? Iya kan? Yang punya kerajaan surga itu adalah anak-anak ini. Masa malah dilarang untuk datang pada Yesus? Masa dilarang untuk baptisan? Ya. Lagi pula tidak ada alasan melarang anak untuk dibaptis, tidak ada. Malah pada waktu zamannya para rasul, yang dibaptis itu sering seluruh keluarga. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasalnya 16. Ayatnya yang ke-33. 33.
Pada saat itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bibir mereka. Ketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ia dan keluarganya dibaptis. Jadi kalau dan tidak dikata ia dan keluarganya kecuali anak-anak kan enggak. Kalau dia dan keluarganya dibaptis, berarti kalau ada anak-anaknya dibaptis juga. Ya? Kita baca juga di dalam Kisah Rasul 16 juga ayatnya di mana tentang Lydia. Lydia juga dibaptis dengan keluarganya. Pasal 16 juga. Kita lihat. Pasal 16 15 ya. Coba bacakan. Mana? Ayatnya berapa? Kisah Rasul 16 ayat 15. Oh iya, bacakan. Setelah ia dibaptis serta dengan isi rumahnya. Isi rumahnya. Berarti kalau isi rumahnya itu ada bayinya ya dibaptis isi rumahnya. Apa mungkin keluarga itu semuanya tidak ada anaknya? Kan tidak mungkin. Ini ada beberapa keluarga. Keluarganya siapa itu tadi? Si Lydia, keluarganya kepala penjara, keluarganya Stefanas. Coba kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 15 sampai ayat 17. 1 Korintus 1 ayat 15, sehingga tidak ada orang yang mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Siapa? Keluarga Stefanus. Berarti para rasul membaptiskan keluarga. Masa keluarga semuanya tidak ada anaknya? Enggak mungkin lah. Pasti ada satu, kalau seandainya tidak, yang lain ada, itu kan banyak semua keluarga yang dibaptis. Adalah kebiasaan para rasul membaptiskan keluarga, berarti anak juga ikut dibaptiskan. Dan Kristus mengatakan, anak-anak seperti anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan surga. Dan orang mengatakan, anak belum ngerti, emangnya iman itu sama dengan mengerti. Kalau kepandaian iya, kalau iman enggak. Buktinya Lukas pasal 1 ayat 17. Ayat 16 17. Lukas pasal 1 ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel kembali. Nah, ini malaikat berbicara pada Zakaria tentang Yohanes Pembaptis. Terus Allah mereka dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Terus Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Terus? Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan. sebentar ayat sebelumnya mungkin. Yang dia setelah penuh dengan Roh Kudus. Pada waktu di dalam perut ibunya. Coba kita baca di dalam ayat yang ke 15 ya. Tolong bacakan. Sebab dia akan besar di hadapan Tuhan, dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari lahir. Loh, di dalam rahim sudah penuh Roh Kudus, padahal penuh Roh Kudus itu penuh iman kan? Sudah ngerti apa Yohanes Pembaptis bisa penuh Roh Kudus itu? Di dalam rahim ibunya. Jadi argumentasi bahwa orang anak kecil tidak punya iman karena belum bisa mengerti, itu argumen yang tidak punya dasar di kitab suci. Dan kita lihat bahwa tidak selalu iman dilihat dari iman orangnya yang dibaptis. Orang yang datang mengantarkan dengan iman itu akan diperhitungkan oleh Tuhan juga. Nah sekarang kita datang banyak orang. Kita punya iman nggak bahwa orang ini yang dibaptis nanti akan disatukan dengan kematian, kebangkitan, kematian, penguburan, kebangkitan Kristus. Kita punya iman itu kan? Itu dilihat oleh Tuhan. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 9 ayatnya yang ke 1, mulai 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, Nah, ketika Yesus melihat iman mereka, imannya siapa? Yang bawa orang lumpuh ini. Orang yang dibaptis itu dapat digambarkan seperti orang lumpuh dalam dosa. Dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan dari dosa.
Dan kalau orang lumpuh itu imannya yang dilihat oleh Yesus, apa bedanya dengan iman kita semua yang hadir ini? Imannya mamanya, imannya papanya yang menyerahkan anaknya itu, apa juga tidak dilihat oleh Yesus? Haruskah Kela punya iman sendiri karena belum punya mampu untuk berpikir? Itu tidak ada alasannya dalam Alkitab. Baca lagi itu di dalam Matius 9 ayat 2 ini. Maka dibawa orang-orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Nah, ketika melihat iman mereka, dia berkata pada orang lumpuh. Ketika dia melihat imannya Mikael dan Andronika, dia berkata pada Kela, anakku, dosamu diampuni. Kenapa harus menunggu Kela untuk dapat mengerti dulu? Itu yang kedua. Yang ketiga, baptisan itu adalah penggenapan sunat. Kolose 1, Kolose 2 ayat 11-12. Kolose 2 ayat 11-12. dalam dia kamu telah disunat. Nah, dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Dan sunat yang dilakukan manusia seperti dalam kitab Kejadian pasal 17. Tetapi dengan sunat Kristus. Nah, sunat Kristus itu apa? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, kalau sunatnya manusia itu terdiri hanya penanggalan kulit khatan, titik. Jelas? Kulit katanya dipotong. Kalau sunatnya Kristus adalah penanggalan dari tubuh yang berdosa. Terus? Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah, dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Sehingga Mary yang lama mati pada waktu dibaptis. Yang muncul Mary yang baru. Kela yang lama mati, yang muncul Kela yang baru. Terus? Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibaptis. Ya kan? Dikuburkan lalu dibangkitkan, muncullah manusia-manusia baru. Itulah yang disebut lahir baru. Dari air, ya air baptisan. Dan roh, ya Roh Kudus yang bekerja. Makanya baptisan itu bukan hanya sekedar upacara, ini misteri karena Roh Kudus ikut bekerja dalam baptisan. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua. Dalam satu roh kita semua, ada roh di sini ya. Kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis. telah dibaptis. Berarti ketika baptisan ada Roh Kudus bekerja? Tidak ada. Bagaimana orang bisa mengatakan baptisan hanya lambang? Itu Alkitab tidak ngomong gitu. Kalau Alkitabku mengatakan baptisan itu adalah misteri di mana Roh Kudus bekerja, melahirkan orang, menyatukan dengan Kristus. Terus kata, Baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. nah akhirnya dibaptiskan menjadi satu tubuh Kristus. Kita menyatu dengan Kristus. Nanti Kela menyatu dengan tubuh Kristus. Mary menyatu dengan tubuh Kristus. Kita yang dibaptis menyatu dengan tubuh yang sama itu. Maka kita menjadi satu tubuh. Kita menjadi saudara. Satu anggota tubuh. Oleh karena itu baptisan tidak bisa dipisahkan dari gereja. Karena susu baptisan itu baru kelahiran awal, perlu diberi makan. Makanya apa? Sakramen perjamuan kudus. Makanya baptisan itu mengasumsikan orang menyatu dengan tubuh Kristus yang adalah gereja. Jelas? Kalau orang mengatakan aku tidak perlu gereja, yang perlu Kristus saja, berarti kamu tidak baca Alkitab secara baik. Baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 23. Efesus pasal 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu Gereja yang adalah tubuhnya. yaitu kepenuhan jiwa. Nah, kalau kita ingin mengenal Kristus
sepenuh-penuhnya harus dalam gereja, bukan di luarnya. Bukan ngarang-ngarang pikiran sendiri, ngarang-ngarang aliran sendiri, tidak bisa. Kita harus dalam gereja karena gereja kepenuhan Kristus, terus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau dalam gereja kita mendapatkan rahmat Kristus, dipenuhi dengan rahmat Kristus. Jadi baptisan mengasumsikan kita menyatu dengan gerejanya untuk ikut berpartisipasi di dalam sakramennya. Jelas? Disitulah kita mengalami hidup baru. Itulah tujuan baptisan secara singkat. Jadi kalau begitu, mengenai bayi tadi, kalau baptisan itu adalah penggenapan sunat, padahal dalam perjanjian lama anak disunat umur berapa? 8 hari. Anak itu ngerti nggak waktu disunat itu tujuannya apa? Ya, tapi itu perintahnya Allah. Berarti kalau mengikuti Alkitab, tidak ada alasan Allah harus anak harus dulu dewasa bisa ngerti. Sebab sunat baptisan itu adalah sunat. Coba kita baca dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-9 dan seterusnya. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjian. Nah, ini perjanjian kita orang Israel dengan Allah itu dengan ini. Kalau perjanjian kita adalah dalam Yesus. Makanya itu wujudnya dalam perjamuan kudus. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Oleh karena itu tidak mungkin itu hanya sekedar lambang juga. Karena itu perjanjian. Nah, ini di dalam perjanjian lama, perjanjiannya adalah tandanya. Terus dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi ada perjanjian sunat. Terus bukan operasi kecil, bukan itu. Itu tanda perjanjian. Terus anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ya. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Ya. Maka dalam dagingmu lah perjanjianmu itu. Nah, dalam dagingmu perjanjian Allah itu diperakan. Nah, sekarang di dalam daging kita melalui kita masukkan air itu, dan perjanjian Allah juga diberikan, diterapkan pada kita, dimeteraikan pada kita. Jadi sunat adalah meterai perjanjian, sebagaimana baptis juga meterai perjanjian. Karena kita menyatu dengan Kristus. Kalau sunat itu diizinkan anak umur 8 tahun, 8 hari yang tidak ngerti apa-apa, apa salahnya anak kecil dibaptiskan? Karena antara sunat dan baptisan secara substansi makna teologinya sama. Hanya di sini lebih luas maknanya. Jadi nggak ada alasan anak kecil untuk tidak dibaptiskan, nggak ada alasan, sebab dalam perjanjian lama pun sunat dilakukan anak umur 8 hari. Sudah jelas ini? Sekarang mengenai caranya. Kamu Alex. Baptisan itu dibagi 2. Pertama, upacara penerimaan sebagai katekumen. Upacara ini dulu dipisah. Pada zaman purba dipisah dengan baptisannya sendiri. Tapi dengan berlalunya waktu jadikan satu, dan itu yang kita lakukan sekarang. Nah, penerimaan sebagai katekumen dulunya itu, karena itu banyak orang-orang penyembah berhala dan hidupnya tidak karuan. Kalau orang jadi Kristen harus ada yang sponsori menyaksikan bahwa orang ini memang hidupnya sudah tidak begitu. Dialah yang melaporkan pada episkop. Orang ini sudah berubah. Nah, inilah sponsor baptis. Itulah yang sekarang menjadi orang tua baptis. Dulunya sponsor yang melaporkan pada episkop, oh, orang ini memang hidup sudah tidak menyembah berhala lagi,
tidak melakukan dosa yang ganda lagi, ini layak untuk diterima di gereja. Dan orang ini yang akan nanti mendampingi dalam perjalanan rohani orang yang disponsori itu. Nah, dari sponsor baptis itulah sekarang menjadi orang tua baptis, ibu baptis, bapak baptis. Jelas ya? Dan dalam hukum gereja, ini ibu baptis atau bapak baptis itu diangkat menjadi sama seperti saudara kandung atau orang tua kandung. Oleh karena itu sebaiknya kalau yang dibaptis perempuan jangan sampai bapak baptisnya laki-laki. Sebab kalau sampai jatuh cinta dan kawin itu melanggar, jadi jatuh cinta itu kawin dengan adiknya sendiri atau kakaknya sendiri gitu loh. Ya, maka bapak ibu baptis yang laki-laki yang perempuan yang baptis kan yang menjadi orang tua baptisnya juga perempuan, kalau laki-laki ya laki-laki. Jelas ya? Sekarang kita sudah ada ibu baptis Presbitera Iraida, ibu baptis Syahila, Presbitera Yuliana. Nah, ya dalam kasus darurat di mana belum ada umat ortodoks, akhirnya Romo bisa jadi bapak baptisnya. Tapi itu terpaksa, menurut hukumnya tidak boleh begitu. Jelas ya? Nah, mari kita mulai dengan penerimaan jadi katekumen. Doa dulu, nanti yang mau dibaptis didoakan, dikembangkan oleh Romo, dan yang menjadi intinya di dalam upacara ini adalah, dalam doa ini adalah kata-kata ini. Tuliskanlah dia di dalam kitab kehidupan. Mengapa begitu? Jadi waktu baptisan itu bukan saja namanya ditulis dalam kitab daftar baptisan di kantor gereja, tapi lebih ditulis dalam kitab kehidupan. Mengapa? Kita baca Wahyu 15, 20 ayat 15. Wahyu 20 ayat yang 15. Ya. Dari setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Barang siapa namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ngeri kan? Dan ini hanya gereja ortodoks yang mendoakan orang untuk ditulis dalam kitab kehidupan dalam baptisan. Gereja-gereja lain tidak ada yang melakukan ini. Bagi orang ortodoks ini penting awal ini mendaftarkan di dalam kitab kehidupan. Kita baca Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena apa itu diambil kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Terdaftar surga di mana? Di dalam kitab kehidupan. Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat dari anak-anak sulung. Ya, jemaat anak-anak sulung artinya gereja. Di surga itu ada gereja. Gereja anak-anak sulung. Siapa anak-anak sulung itu? Orang-orang yang telah mendapatkan karunia kesulungan melalui keselamatan. Berarti ada gereja yang tidak nampak di surga sana, dan kita yang di dunia namanya gereja yang nampak. Gitu kan? Terus? Yang namanya terdaftar. Maka kita perlu nama kita didaftar dalam kitab kehidupan. Itulah yang kita lakukan. Sebelumnya, Romo akan menghembus 3 kali. Kenapa ada hembusan, Romo? Ini bukan niru Mbak Dukun, bukan. Kalau Mbak Dukun Jawa dihembus-hembus gitu kan? Ya. Ini simbol pemberian kehidupan baru dengan roh yang baru.
Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tubuh tanah dan mengembuskan nafas. Jadi yang main hembus-hembusan pertama Allah sendiri, bukan dari itu. Mengembuskan nafas itu. Yohanes pasal 20. Pasal 19 ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab Yohanes ya. Yohanes 19. Ayat 20 ayat yang ke-21. Yohanes pasal 20 Ayat 21. Maka kata Yesus kepadamu, damai sejahtera dari kami, sama seperti Bapa mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Nah, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah roh kudus. terimalah Roh Kudus. Jadi embusan itu simbol embusan kehidupan baru dari apa? Jangan keliru ya. Jadi orang Katolik nanti kalau ditanya kenapa sih romomu pakai embus-embusan gitu? Nah ini niru Alkitab, ya. Bukan karena itu niru badukun ya. Kan? Nah, sesudah dibuskan didoakan, lalu dituntun ke depan altar itu nanti ada 3 doa, yaitu doa pengusiran setan. Mengapa? Karena kita tahu tadi bahwa dunia berada di bawah kuasa jahat, kita dilepaskan dari kuasa jahat, kita ada pengusiran setan 3 kali. Nah, pada waktu doa pengusiran setan yang mau dibaptis harus menghadap ke barat. Mengapa barat? Karena barat itu munculnya gelap, matahari tenggelam di barat. Maka kita dihadapkan ke barat untuk melawan kegelapan itu dengan jalan nanti menyangkali iblis 3 kali. Setelah 3 kali iblis disangkali doanya ya. Lalu ditanya. Setelah pengusiran ketiga, apakah engkau menyangkali iblis dan segala pekerjaannya, serta segala penyembahannya, dan segala malaikat-malaikatnya, serta segala kemegahannya yang dibaptis, atau kalau itu anak kecil, ibu baptisnya menjawab, ya, saya menyangkali. Ya, terus pertanyaan kedua, sudahkah engkau menyangkali iblis? Jawab lagi, ya, saya menyangkali. Sudah itu, Romo akan mengatakan, kalau begitu hantam dan udai dia, nanti perlu bertindak seolah-olah menghantam 3 kali. Sambil seolah-olah bertindak. Lambang kita mendeklarasikan perang pada iblis, pada kerajaan kegelapan itu, kita bukan lagi miliknya iblis. Ini adalah deklarasi perang terhadap kuasa jahat. Sesudah kita menyangkal iblis, nanti balik ke timur. Mengapa timur? Karena timur itu munculnya terang dan Kristus sendiri adalah sang terang. Jadi menghadap ke timur artinya menghadapkan diri kepada Kristus. Jelas ini ya. Lalu di situ, karena hati kita telah dikosongkan dari iblis, karena kita menyangkal, harus diisi oleh Kristus. Maka disitulah menerima Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Itu konteksnya dalam baptisan ini. Ya, maka dikatakan nanti, apakah engkau manunggal dengan Kristus? Yang dibaptis mengatakan, ya, saya manunggal. Apakah engkau telah manunggal dengan Kristus? Ya, saya telah manunggal dengannya. Dan percayakan kepadanya, saya percaya padanya sebagai Raja. Lalu dia mengucapkan iman Nikea, aku percaya pada satu Allah sang Bapa, menunjukkan dia memang beriman. Sesudah itu, ya, didoakan. Ditanya lagi, sudahkah engkau manunggal dengan Kristus? Saya telah manunggal dengan. Kalau begitu sujudlah di hadapannya, nanti yang mau dibaptis sujud ke tanah, lambang menyerahkan hidupnya total kepada Kristus. Sudah ya? Kalau bayinya tidak bisa, ya sponsornya.
Ya. Nah, terus baru itu didoakan. Bagian pertama itu telah selesai. Itulah bagian penerimaan sebagai katekumen, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Jawa, dharma siswa. Siswa yang belajar dharma, belajar tentang ya. Terus barulah sekarang baptisannya sendiri. Apa yang dilakukan baptisan? Pertama, rombongan akan berdoa. Pertama, mendoakan air yang mau digunakan untuk baptisan. Supaya apa? Supaya atas air ini turun Roh Kudus, sebagaimana kita Kristus dibaptiskan di Sungai Yordan, sehingga ini bukan air biasa lagi. Kita tidak usah lari ke Sungai Yordan, ke Sungai Yordan untuk dibaptis, karena rahmat dari Sungai Yordan oleh kuasa Roh Kudus dihadirkan dalam air. Ya, dan kita mengusir juga, berdoa supaya semua roh-roh jahat yang mungkin bermukim dalam air, karena roh jahat bisa bermukim di mana saja, disingkirkan sehingga betul suci, sehingga baptisan berjalan tanpa gangguan dia. Ya, ini berdoa untuk airnya. Setelah berdoa untuk airnya, ya, lalu kita berdoa untuk pengurapan. Nanti doa minyaknya ada dua, yang satu minyak zaitun biasa, yang satu minyak krisma yang tidak bisa beli di mana-mana, itu berasal dari Etisosa. Itu namanya minyak krisma. Mengapa ada dua minyak? Dulu di zaman purba abad pertama, pernah melihat film Gladiator nggak? Ya kan? Orang gladiator itu bertarung sampai mati kan gitu kan. Dan yang mau bertarung dengan gladiator itu tubuhnya perlu dilumuri minyak supaya licin, sehingga ketika lawannya mau menangkap dia untuk batik tidak bisa. Nah, kita diberi minyak itu simbolnya sebagai pegulat terhadap iblis. Makanya diberi minyak itu. Dulunya minyaknya seluruh tubuh, sehingga wanitanya juga telanjang, laki-lakinya telanjang. Oleh karena itu untuk diaken wanita untuk membantu romo meminyai wanita-wanita yang mau dibaptis. Karena mungkin romonya minyai sendiri para wanita telanjang. Makanya dulu ditutup. Nah, diaken wanita yang meminyai. Tapi akhirnya karena zaman dulu ketelanjangan dianggap indah, kan zaman Yunani dulu kan. Nah, sekarang akhirnya moralnya manusia berubah. Akhirnya ketelanjangan itu diganti dengan jubah putih. Makanya orangnya sekarang berjubah putih. Ya tidak usah ada dia mati yang bantu, orang pakai jubah, tidak apa-apa gitu kan di oleh rombongnya. Jelas ini ya. Terus sesudah itu nanti akan diurapi. Yang akan mengurapi adalah ibu baptisnya. Makanya nanti ibu baptis tangannya ditadakan, nanti diberi minyak. Dia yang akan mengurap. Kenapa? Karena tanda perjuangan dengan iblis, dan ibu baptisnya menjadi teman seperjalanan di dalam pergulatan melawan. Jelas ini? Makanya ibu baptisnya yang akan memberikan itu. Sesudah itu selesai pengurapan, airnya ini diurapi. Lambang Roh Kudus turun atas air, sebagaimana Roh Kudus turun ke atas Yesus waktu dia dibaptis. Baru sesudah itu orangnya masuk ke dibaptis. 3 kali penyelaman, lambang Yesus 3 hari berada di dalam tubuh. Maka nanti akan dibaptiskan atas nama Sang Bapa, saya dari sana. Ya, yang dibaptis turun di sini. Nah, ini tuh habis 1 hari. Supaya ada gelap, kalau di sini kan kecil aja ya. Itu turun dari sana. Nanti pegang tangan saya rata-rata. Jangan kaku. Karena pernah terjadi awal-awal kita misi di sini, kita ada baptisan di
cemani di hutan. Yang dibaptis itu pegang tangan Yohanes erat-erat sampai Yohanes masuk ke dalam kolam pur dengan jubahnya gitu. Karena orangnya kaku, gitu, jangan kaku ya. Supaya saya tidak masuk ke situ. Ya. Fotonya masih ada, Yohanes kayak terbang, masih nggak terbalik. Jangan seperti itu ada cerita lucu. Nah nanti pelan saja, tenang, masuk karena atas nama Sang Bapa masuk. Sang Putra masuk, Sang Roh Kudus masuk. Baru sesudah itu ganti baju. Sementara umat yang dibaptis ganti baju, persiapan untuk menerima sakramen berikutnya yaitu sakramen Krisma. Krisma artinya pengurap. Di situ baptisannya dimeteraikan dengan meterai karunia Roh Kudus. Jelas? Sesudah itu, sesudah sakramen Krisma, lalu baca Mazmur 32, orang yang ada yang baca. Sesudah itu, sesudah sakramen Krisma, yang terakhir, lalu baca kitab suci. Kitab sucinya dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 yaitu mengenai baptisan, dan Roma pasal 6 yang kita baca tadi mengenai baptisan. Baru kemudian dibasuh, artinya dibersihkan. Lambang kita sekarang dibersihkan oleh Kristus. Dan terakhir adalah nanti yang dibaptis itu akan dicukur kepalanya. Di sini. Ini bentuk salib. Lambang apa? Karena mahkota itu lambang rambut itu lambang mahkota seseorang. Maka dengan rambutnya dicukur lambang mahkota itu yang diserahkan kepada Yesus supaya salibnya yang bertambah dalam kita, supaya Kristus bertambah dalam kita. Jelas? Lalu sesudah itu nanti diberi lilin akan berarah di sekitar kolam baptisan. Lambang apa ini? Lambang di dalam Lukas 15 ayat yang berapa itu? Nah, kita lihat ayat. Malaikat-malaikat bersurga bersorak-sorak kalau ada orang berdosa yang bertobat di bumi. Ayat berapa itu? Lukas 15 ayatnya yang ke Oke, kita berbicara tentang Lukas 15 ayat yang ke-7. Tolong bacakan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang Oke. Orang bertobat dari Kristus, malaikat bersukacita, dan sukacita malaikat itu disimbolkan dengan kita berkeliling kolam baptisan, lambang kita menari bersama dengan malaikat sambil kita menyanyikan ayat yang dari Galatia 3 ayat 27 tadi. Seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Haleluya. Maaf, ini terjadi sebelum pencukuran rambut. Pencukuran rambut yang terakhir. Jadi baru bergiling itu terjadi sebelum rambut. Setelah itu, setelah selesai, kita akan diberi perjamuan kudus yang pertama. Jadi pada waktu baptisan, orang dibaptis sekaligus menerima 3 sakramen. Sakramen baptisan, sakramen Krisma, sakramen perjamuan kudus. Apa alasannya? Kalau baptisan itu adalah kelahiran, Krisma itu pemberian roh kehidupan. Nah kalau saja dia diberi makan
roti dan anggur itulah makanan rohani. Makanya dalam gereja Ortodoks berbeda dengan gereja Katolik, di mana Krisma itu baru diberikan mungkin 13 tahun, anak sudah 13 tahun. Sehingga dalam gereja Katolik ada namanya perjamuan kudus pertama, kita enggak. Anak kecil pun bisa menerima perjamuan kudus, karena membutuhkan makanan ilahi. Jadi jelas ini ya. Karena itu kita mulai.